Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini aku tuh sampai catat ya teman-teman, soalnya aku belakangan suka lupa. Dalam diam, sebenarnya dia mau ini. Oke, potato tarot ini aku buatnya malam hari. Sehabis sehabis beraktivitas, baru sempat buat video yang tayang di siang ya, di siang sekarang ini kamu tonton. Oke, aku akan buka. Dalam diam dia mau ini. Siapa sih orang ini? Orang yang mendiamkan kamu, orang yang punya unek-unek sama kamu. Kita lihat di sini ya. Oke. Ada kartu Queen of Swords. Orangnya aku bilang sih cukup dewasa ya, cukup tegas dengan apa yang dia mau. Bisa cowok bisa cewek, tapi dia itu sebenarnya hatinya lembut. Walaupun dia pria, kartu pertama keluar adalah Queen, berarti dia adalah divine-nya feminin. Ya, bukan melambai ya teman-teman, tapi divine feminin. Kan biasanya ada cowok tuh yang cowok banget gitu ya, yang suka ini tuh dia main clean, main safe gitu, nge-gym, terus sukanya itu yang mungkin nyalon ya, maksudnya nyalon tuh untuk personal care gitu loh, bukan melambai. Nah, di sini ada kartu King of Wands ya, King of Wands. Dia tuh tahu sebetulnya apa yang dia mau, cuman sebelum dia mau sesuatu, misalnya dia minta sesuatu dari kamu, dia akan observasi. Biasanya observasinya itu dengan cara nanya-nanya hal-hal kecil. Dimulainya semua dari komunikasi, ya. Dimulai semuanya dari komunikasi. Dan kalau aku lihat di sini, kartu King of Swords, kartu yang pegang pedang ini, kalau saya bilang itu dia lebih seperti kayak orang yang sangat diandalkan idenya, ya. Orangnya tuh banyak ide, bisa mencari jalan keluar. Nah, di sini ada kartu Prince of Swords ya, atau Prince of Club. Aku lebih melihatnya gini sih, yang tidak kau ketahui, orangnya ini sebetulnya manja, kekanak-kanakan, cepat emosi, ya. Arah ke sini, arah ke depan, ke sini, arah membelakangi. Berarti sesuatu yang disembunyikan dari dia seperti itu. Nah, sebetulnya orang ini itu kalau misalnya mau ngomong ya, mau sesuatu, biasanya dia tuh berkonflik dulu. Misalnya ngajak kamu ribut, ngajak kamu berantem gitu, sampai kamu tuh peka dia tuh mau apa. Atau mungkin kamu ada sesuatu yang biasanya kamu misalnya chatting ya, selamat pagi, tiba-tiba kamu gak ada, dia bisa ngambek kayak gitu ya. Jadi itu orangnya tuh blunder. Kalau aku bilang blundernya itu lebih seperti dia kayak ini teman-teman, kayak orang yang sebenarnya pengen bilang A, tapi ke C, ke Z, ke A dulu gitu, baru ke A. Orang kan biasanya kalau A ya A gitu ya, dia ke Z, ke D, ke B. Nanti kalau kita singgung, kamu maunya ini ya, enggak, dia tuh blunder gitu. Ya, jadi banyak sekali di sini mungkin kalau dari komunikasi sama kamu menyebabkan konflik. Kenapa? Karena orangnya ini sebenarnya itu maunya A, tapi ngomongnya B, C, D, E, baru ke A gitu. Kita akan lihat apa yang sebenarnya dia mau. Ace of Cups, dia tuh butuh full perhatian kamu teman-teman, ya. Kartu Ace of Cups ini sebetulnya dia tuh pengen banget di take care, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari hati, perasaan, apapun itu, kebutuhan,
ya. Kamu udah kayak orang tuanya aja. Tetapi di sini dia tahu bahwa kamu itu adalah orang yang sudah terlalu baik sama dia. Dia tuh kayak masih udah dikasih rempelo mintanya jantung, dikasih rempelo mintanya hati, gitu ya. Kemudian di sini saya akan coba untuk buka lagi. Nah, sebetulnya apa sih yang dia mau? Dia tuh kayak pengen sesuatu dari kamu. Ada sesuatu yang dipendam di sini yang buat dia itu, dia bilang aku tuh lagi ada masalah. Oke. Recently, Two of Pentacles, apalagi nih kalau bicara mengenai imbalance sebuah perputaran hidup, atau dalam aku bisa bilang Two of Pentacles, kondisi dia ini lagi nggak baik-baik saja, malah butuh sumbangan dari kamu. Jujur aja aku ngomong, Two of Pentacles keluar kartunya, udah pasti ada masalah materi, sesuatu yang tidak bisa dia imbangi. Tuh, yang ada dalam pikirannya itu cuman gimana ya, aku tuh besok hidup, besok aku makan, besok aku gimana. Jadi yang aku bisa bilang di sini sama kamu, kemungkinan dia ini butuh bantuan-bantuan kecil. Misalnya kamu grabin makanan atau kamu kasih uang. Gitu teman-teman. Maksudnya gini, dia bukannya mengemis, tapi kamu harus peka bahwa dia tuh sangat membutuhkan bantuan kamu. Dia ini punya harapan besar sama kamu. Aku mau tanya, kenapa ya? Dia punya harapan besar sama kamu. Karena jujur aja, mungkin orang-orang di sekitarnya itu udah gak nganggep dia lagi. Ada kartu The Tower. Kartu The Tower itu lebih seperti kayak semua itu sudah hancur, starting from zero. Tuh, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan rasa sakit ya. Jadi semuanya hancur. Kalau aku bisa bilang di sini teman-teman, orang ini end sih dalam kehidupan gitu loh. Bukan berarti dia tidak mau melanjutkan hidup yang lebih baik. Dia lagi mencoba, cuman kayaknya itu banyak rejection. Aku bisa bilang ya, dia ini sedang mengalami perputaran kehidupan teman-teman. Ada kartu The Wheel. Siklusnya itu memang dihancurkan dulu ya. Semesta bilang kalau misalnya kamu mendapatkan cobaan, kamu tuh dihancurkan dulu, baru nanti akan diputar kembali perjalanan hidupnya. Dari sini dia bisa belajar atau enggak gitu ya. Serem ini. Ada kartu King of Wands. Seberapa besar dalam putaran hidup semesta pengen lihat dia bisa berdiri ya. Dia di sini udah pusing banget, dia butuh kamu. Kedepannya seperti apa, kita akan lihat kehidupannya dia seperti apa. Ada kartu Ten of Pentacles, ada kartu Six of Swords. Begini, ketika dia bisa kuat sebetulnya dalam menjalani kehidupannya ya, dia tidak banyak pikiran, banyak pusing, orang ini bisa kok bekerja kembali, mengulangi lagi apa yang telah gagal. Dalam arti belajar dari kegagalan dan dia starting over. Dari yang udah gagal itu mungkin dia harus coba cara baru. Ada kartu Six of Wands di sini. Six of Swords, artinya harus dia move on. Bisa jadi teman-teman, Ten of Pentacles di sini dia harus pergi dari ikatan-ikatan keluarga gitu ya. 6 Sword itu pergi, Pentacles keluarga. Bisa jadi yang memberikan tekanan dia, bisa jadi dari keluarganya juga bisa. Kalau dia bisa kuat ya dia bisa move on. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat, ya sumber masalahnya tuh di mana? Jika memang ini ada kartu Ten of Pentacles, bisa jadi masalahnya adalah masalah global keluarga gitu. Seperti yang sudah-sudah ya. Kadang-kadang orang tuh kalau punya hutang sendiri itu tidak mungkin sampai kartunya tuh hancur-hancuran, bangkrut atau apapun itu. Kalau misalnya memang dilakukan sendiri, bangkrut sendiri, mungkin dia masih bisa putar otak gitu loh, karena tidak melibatkan yang lain. Ini tuh seperti kayak udah step ya. Ten of Swords itu kalau
kartu tradisional itu dia tuh kayak ditusuk dari belakang. Bisa jadi pengkhianatan. Ya, koneksinya bisa ke keluarga atau orang-orang yang ada di lingkungannya dia lah. Berat juga, ya. Lalu, sebetulnya apa sih yang diharapkan dari kamu? Knight of Swords, dia butuh kamu tengok, dia butuh kamu jemput, dia butuh berlari ke kamu. Ini kartunya, ya, butuh berlari ke kamu. Karena orang yang ini ada gambar, ada kartu Knight of Swords. Ketika ada orang mau kabur, dia hanya punya satu kendaraan, dan mungkin kendaraannya itu punya kamu. Ibaratnya gitu ya, ada penyelamat dari mara bahaya. Yang kedua, kali ini ya teman-teman, dia tuh mau jujur aja sih sama kamu, mau lebih terbuka sama kamu dengan apa yang ada di unek-uneknya dia, ya. Dia mengharapkan ketika dia datang dengan kamu, datang ke kamu, disambutnya hangat, kamu bisa mengerti kondisi dia. Yang ketiga, 5 cups. Apa sih yang dia inginkan? Aku bisa bilang apa yang dia inginkan adalah dia tuh cuman pengen segala kesedihannya didengarkan. Ya mungkin kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara keseluruhan ya teman-teman. Cuman di sini dia butuh untuk didengarkan, bukan untuk dikomentarin. Jadi dia tuh butuh teman curhat. Karena di sini nih aku ngelihat banyak sekali hal kesedihan yang mungkin itu sudah nggak terbendung lagi. Semoga di tahun 2023 masalahnya dia selesai ya. Dan ada kartu Ten of Cups, dia tuh hanya butuh dipeluk, butuh diperhatikan. Dia nggak minta yang lebih dari kamu, dia cuma minta kamu care sedikit sama dia, karena kondisi dia sudah nggak sama kayak dulu lagi. Bottom of deck-nya Ace of Pentacles. Ya, dia harus starting dari nol. Dia mesti mencoba hal baru, dia harus bekerja baru, dan kamu harus mengerti nggak bisa untuk mengekang dia dan lain-lain. Ini yang dia mau dari kamu, teman-teman. Dalam posisi seperti ini, apa yang dia rasa? Dia selalu mencari jalan keluar. Dia masih mencari jalan keluar. Makanya kalau bicara sama dia atau berdiskusi, sebaiknya yang ringan-ringan aja ya teman-teman. Karena orang ini biasanya kalau ada masalah yang terlalu berat, itu dia kayak nggak bisa napas dan kena mental. Dia minta maaf sama kamu, dia mau minta maaf sama kamu karena mungkin dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, apa yang kau harapkan, karena dia sedang dalam ujian berat. Dia cuma mau minta kamu sabar ketika kamu tahu hubungan ini berlanjut ke tahap serius, bukan berarti dia tidak bisa serius sama kamu, tetapi mungkin bisa diundur, atau dalam arti dia meminta kamu menunggu sampai keadaannya benar-benar kondusif. Karena ternyata tahun 2023 sekarang ini, ya aku baca di tahun 2023, mau kamu ketemu di mana terserah gitu ya. Ini timeless reading, nggak harus tahun 2023, tapi aku baca di 2023. Siapa tahu kalian nanti nontonnya ada yang di tahun 2024, 2025 ya, nggak sengaja di beranda YouTube kalian jika YouTube-nya masih ada. Ini masih berlaku teman-teman, karena ini adalah panggilan hati aja gitu ya, panggilan hati kamu ketika menonton videoku. Sebetulnya apa sih yang sebetulnya bisa kita dapatkan ya, kita bisa beri konklusi di hubungan ini. Dia ini sedang banyak berargumen ya, akan banyak berargumen, dia akan banyak stres dan darah tinggi. Saran aku, kamu menjadi orang yang mendengarkan saja dulu. Nggak usah dipaksa dia untuk, kamu kemana? Kok nggak ada kabar? Kok ini, kok itu? Nggak usah. Kalau dia nggak ngabarin kamu, biarkan dia mencari waktunya sendiri. Oke? Ini saya akan bukakan untuk inisialnya. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Ini inisialnya, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, ketika kamu menonton video ini kapanpun itu berlaku. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Jaga supaya
energi dia yang negatif tidak menyerap ke kamu, gak menyerap ke badan kamu. Kenapa? Karena ketika kita punya pacar pikirannya ruwet atau apapun, kita pasti akan ikut bete dan kita akan jadi mikir. Kataku nggak perlu, kamu fokus dengan apa yang kamu kerjakan, kamu bantu sebisa yang kamu bisa bantu gitu. Nggak usah banyak bicara, tapi ya dengarkan aja kalau dia mau ngomong ya. Kali ini kamu diem dulu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.